dengan bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Ayo semuanya berdiri yuk. Ayo, ada yang belum berdiri? Ayo kita berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya kawan-kawan, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh bersama dalam via online hari ini. Berkatilah teman-teman yang tidak bisa ikut hari ini karena sedang sakit. Semoga cepat sembuh. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bacaan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ia lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu. Lalu pula murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Bu Sapta ya. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Yes. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan dari Bu Catherine, kini Bu Sapta akan mengajak teman-teman untuk memahami isi bacaan dari yang Bu Catherine baca tadi ya. Tentang apa teman-teman? Iya, betul sekali. Tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Apa itu maksudnya? Oke, Bu Sapta akan cerita sedikit tentang perumpamaan itu ya. Oke, kalau tadi dalam bacaan sudah diceritakan bahwa ada seorang petani. Bu Sapta akan gambar ya teman-teman ya. Ada seorang petani yang sedang menaburkan sedang menaburkan benih yang bagus, benih gandum yang bagus teman-teman. Ya, nih, ini sedang ada petani sedang menaburkan benih gandum ke tanah yang subur tentunya. Ini benihnya di sini. Nah, ke tanah yang subur. Itu maksudnya apa teman-teman? Benih yang bagus itu merupakan anak-anak yang baik teman-teman ya. Lalu karena benih tadi yang sudah ditanamkan atau ditaburkan di tanah yang bagus, dirawat, dijaga, dipelihara, disiram dan diberi pupuk oleh petaninya, maka benih-benih tadi tumbuh. Benih apa ya tadi ya? Benih gandum. Benih gandumnya tumbuh bagus teman-teman. Banyak. Ya, di sini Bu Sapta akan gambar gandumnya ya. Bu Sapta akan gambar gandumnya yang tumbuh dengan subur dan bagus seperti apa ya? Kalau di luar negeri sana pakai gandum, kalau kita di Indonesia itu padi ya teman-teman ya. Ini yang bisa kita makan untuk sehari-hari ya. Di sini banyak sekali karena ini dirawat, dijaga, dipelihara ya. Nah, lalu teman-teman, di antara gandum-gandum yang tumbuh subur tadi teman-teman, yang bagus tadi teman-teman, di antara itu ada juga loh tanaman yang lain. Tanaman apa? Lalang namanya. Di sekitar gandum tadi teman-teman, tumbuh lalang teman-teman. Di sini tumbuh lalang banyak sekali yang menghimpit tanaman gandum yang bagus tadi. Dan lalang ini teman-teman sangat mengganggu tanaman gandum yang bagus tadi teman-teman. Ya, lalu teman-teman, kenapa di sini ada gandum dan lalang? Kenapa ada lalangnya? Padahal ini tanahnya subur. Padahal tadi petaninya tadi menaburkan benih yang bagus. Dan hasilnya juga bagus karena dirawat oleh petani dengan baik. Dijaga, dipupuk, disiram, dan dipelihara dengan baik. Lalu, apa maksudnya? Di sini gandum ini adalah anak-anak yang baik teman-teman. Anak-anak yang baik ini diandaikan seperti gandum yang baik ini yang ditanam dirawat tadi dengan baik ya. Lalu untuk lalang-lalang ini adalah pengganggu teman-teman. Seperti kalau teman-teman di sekolah ada teman yang nakal, yang jahil, yang usil, yang kadang membujuk teman yang baik untuk menjadi anak yang tidak baik. Nah, itu diandaikan seperti dengan lalang ini teman-teman, karena lalang ini mengganggu. Nah, teman-teman, di sini ada yang gandum, tanaman gandum yang baik, dan ada lalang yang mengganggu teman-teman. Di sini berarti tidak baik ya teman-teman ya, untuk lalang yang mengganggu tadi ya. Iya teman-teman. Nah,
Apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk lalang yang tidak baik dan gandum yang baik ini? Nah teman-teman, pada saat teman-teman petani itu akan memetik atau memanen gandumnya yang baik, petani itu menyingkirkan lalang yang tidak baik ini. Petani itu menyingkirkan, mencabut lalang-lalang tadi untuk dibuang teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada batu-batu dan di sini ada apinya teman-teman. Di sini ada api. Api ini apa? Api ini untuk membakar. Membakar apa teman-teman? Membakar lalang-lalang tadi teman-teman. Ini ada lalang-lalang di sini. Lalangnya dibuang. Lalangnya dibuang teman-teman. Kenapa lalang-lalang ini dibuang? Dibakar. Iya, supaya lalangnya itu hilang. Supaya lalang itu pergi dan musnah. Tahu musnah ya? Tahu ya? Hilang. Kenapa kok lalangnya dibakar? Kenapa kok lalangnya dibuang? Tadi dicabut, disingkirkan, dibakar dan dibuang. Iya, karena Bu Sata tadi sudah mengatakan bahwa lalang itu adalah sebagai, kalau kita di kelas misalnya ya, kalau di sekolah atau di rumah, ini lalang ini termasuk anak yang suka mengganggu teman-teman. Ya, mengganggu yang anak-anak baik seperti gandum yang baik tadi. Ya, jadi dipisahkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi pastinya teman-teman kalau di sekolah dimanapun di rumah ya, sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik itu pasti akan dipisahkan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara dibuang, disingkirkan, diasingkan. Kalau kita sebagai murid di kelas suka nyontek, suka tarik-tarik baju temennya dengan paksa, nah itu akan disingkirkan, tidak punya teman, ya kan? Akhirnya tidak punya teman karena nakal, karena jahil, karena suka mengganggu seperti lalang tadi teman-teman, mengganggu yang baik, mengganggu tanaman gandum yang tumbuh baik dan subur. Seperti teman-teman yang baik itu akan terganggu dengan teman-teman yang tidak baik, ya. Nah, Bu Sata akan ambil pesan, memberikan pesan, bukan mengambil ya, maaf ya, memberikan pesan untuk teman-teman semua. Jadilah anak yang baik, tinggalkan semua yang tidak baik. Yang tidak baik dibuang ya teman-teman ya. Seperti ini tadi, lalangnya yang gak baik, yang mengganggu, dibakar, dibuang jauh-jauh. Karena yang diambil pastinya anak-anak yang baik, yang diambil pastinya gandum yang hasilnya baik. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadilah anak yang baik, jadilah anak Tuhan, dan tumbuhlah menjadi anak Tuhan yang baik. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi dengan cerita yang lain untuk kita menjadi tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Sampai jumpa, terima kasih, dadah. Halo anak-anak yang terkasih, sahabat Tuhan Yesus yang ada di rumah. Ya, pastinya anak-anak tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau buat apa ya hari ini? Sesuai dengan pesan Tuhan, kita harus sabar terhadap sesama. Kira-kira kita mau buat apa ya? Coba kita lihat bahan yang kita butuhkan. Kita akan menyiapkan kertas, isolasi, alat tulis, gunting, dan juga pita. Ya. Pertama-tama kita cap tangan kita di kertas yang telah disediakan. Gunakan pensil ya. Ya, sudah jadi seperti ini. Lalu
kita gunting. Tangan yang sudah kita bentuk di kertas ini kita gunting. Ya, sudah digunting ya. Jadinya seperti ini. Oke, sudah jadi. Kalau sudah, kita akan membuat jari kelingkingnya ditekuk seperti ini. Ya, ini lagi. Jari manisnya juga kita tekuk. Oke, jari tengah juga ya, tekuk seperti ini. Sisakan jari apa ini anak-anak? Jari telunjuk. Jari ibu jari juga kita tekuk seperti ini. Seperti kita menunjuk seperti ini ya. Yang disisakan hanya jari telunjuk. Nah, setelah itu kita buat kukunya yang manis. Kita buat kukunya. Boleh pakai pensil, boleh memakai ballpoint merah. Ya, jadinya akan seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan siapkan sebuah kertas. Ya, kertas seperti ini, ya, kotak kecil saja. Yang akan kita tulisi, kita beri tulisan, saya siap mewartakan sabda Allah. Oke, setelah kertas ini siap, kita tempelkan di tangan tadi. Ya, menggunakan isolasi ya. Jangan lupa jarinya juga kita isolasi supaya melekat di kertas bawahnya. Ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Saya siap mewartakan sabda Allah. Langkah terakhir, kita akan memberi pita supaya tampilannya menjadi manis. Ya, caranya pitanya kita isolasi. Isolasi dan kita tempelkan di jari. Yeay, bagus kan? Coba anak-anak buat di rumah ya. Saya siap mewartakan sabda Allah. Sampai ketemu lagi di kreativitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
tidak terasa piala kali ini akan segera berakhir. Gimana adik-adik perasaannya? Pasti senang dong ya mengikuti piala online hari ini. Adik-adik harus ingat, pesan Tuhan Yesus adalah sabar terhadap sesama. Jangan suka marah-marah, jangan suka membenci teman, saling semua bersahabat, dan yang terutama adalah saling menyayangi. Masih ada kuis. Kuisnya apa ya kakak? Kuisnya menceritakan kembali isi Alkitab yang sudah kita dengar bersama. Dan dibuat video ya, lalu dikirimkan kepada penampilan. Sip, nanti akan dipilih 3 yang terbaik lalu akan mendapatkan sebuah hadiah. Yuk kita tutup acara ini dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Ingat ya adik-adik, di lagu ini kita diingatkan untuk selalu rajin membaca kitab suci doa tiap hari. Musik. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, kau mau tunggu.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu buat kami anak-anak-Mu, khususnya anak-anak Pian Santo Yohanes Maria Vianney. Bantulah kami agar senantiasa bisa bertumbuh dan menjadi pewarta sabda-Mu di sepanjang hidup kami. Dan berkatilah kami agar kami bisa saling menyayangi dan sabar terhadap sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.